MG Listener, heboh mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan dipecat oleh ID dan tidak boleh melakukan buka praktik. Ini cukup menarik perhatian banyak pihak. Katanya, Dr. Terawan sudah melanggar kode etik kedokteran sejak tahun 2018 ketika ia mengeluarkan inovasi terapi cuci otak disusul dengan promosi vaksin Nusantara. Kenapa tidak dari tahun 2018 ini diproses kemudian diputuskan? Apakah ada intrik politik di dalam ID sehingga sekarang adalah waktu yang tepat menurut sejumlah orang di dalam ID untuk memecat Dr. Terawan? Dan sudah terhubung bersama saya langsung dari Melbourne, Australia, Bang Nuim Hayat, jurnalis senior. Bang Nuim, selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang waktu Melbourne, siap. Iya. Bang Nuim, mungkin kita perlu mendengarkan dulu paket berita terkait Dr. Terawan dipecat beberapa hari terakhir. Surat keputusan pemberhentian permanen Dr. Terawan dari keanggotaan ID dibacakan saat berlangsungnya Muktamar ke-31 ID yang digelar di Banda Aceh, Provinsi Aceh. Terdapat 3 poin keputusan terkait keanggotaan Dr. Terawan di ID. Di antaranya sidang khusus Majelis Kehormatan Etik Kedokteran memutuskan pemberhentian permanen Dr. Terawan sebagai anggota ID. Ketetapan pemberhentian dilaksanakan oleh PBID selama-lambatnya 28 hari kerja dan keputusan ini berlangsung sejak tanggal ditetapkan. Hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Dr. Terawan Agus Putranto Esperanto sebagai anggota ini. Kedua, pemberhentian dilaksanakan oleh PBB selama tamatnya 28 hari kerja. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran yang memberhentikan Dr. Terawan sebagai anggota Ikatan ID sangat disayangkan Ripka Ciptaning, salah satu anggota Komisi 9 DPR RI. Pak Terawan sudah bermanfaat untuk orang banyak. Ilmunya sudah bermanfaat untuk orang banyak. Kenapa dia harus diberikan sanksi bahkan dipecat seperti itu? Tidak manusiawi. Saya rasa ini ada unsur politis. Sekarang ini kan Kongres, Munas, apa semua organisasi semuanya itu nuansanya menuju 2024. Komisi 9 DPR meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk mengkaji rekomendasi yang dikeluarkan oleh MKEK ID tersebut, terutama dari aspek hukum dan peraturan perundang-undangan. Meski ID memiliki kewenangan luas dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, Komisi 9 meminta adanya kajian secara komprehensif terkait dengan Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Hingga kini, belum ada keterangan resmi, baik dari PBID maupun pihak Dr. Terawan terkait alasan utama pemberhentian Dr. Terawan dari keanggotaan ID ini. Tim Liputan Metro TV. Nah, kembali di MG Radio Network, More Than Just News, Bang Nuim. Pemecatan mantan Direktur RSPAD dan mantan Menteri Kesehatan ini oleh Ikatan Dokter Indonesia mengejutkan publik. Seperti apa Bang Nuim mungkin bisa mengomentari hal tersebut? Iya, saya jadi sedih sebenarnya. Jadi bukan kecewa, sedih. Karena ini kemudian kalau menurut istilah zaman sekarang ini dihebohkan, digoreng menjadi sesuatu yang sangat menghebohkan. Jadi kita harus berpegang teguh kepada asas hukum dalam hal ini. Ikatan Dokter Indonesia ini melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh banyak orang, yaitu memberhentikan seorang dokter bernama Dr. Terawan Putranto. Kenapa tidak dibawa ke Mahkamah Hukum? Kenapa tidak dibawa ke pengadilan untuk mendapatkan kejelasan daripada menimbulkan kehebohan yang menurut saya ini bisa membahayakan, memecah belah karena mulai disebut-sebut tentang soal agamanya. Bahwa dia bukan seorang muslim, yang memecat adalah ID, seorang kebetulan ketuanya itu katanya adalah seorang muslim. Saya pikir ini berbahaya, terutama dikait-kaitkan dengan tahun 2024 ya. Jadi saya pikir ini tidak perlu. Harusnya dengan besar hati, dengan besar jiwa, karena kita selalu mengatakan negara kita adalah negara hukum, ini dibawa saja ke ranah hukum, ke pengadilan. Nah, persoalannya, saya kenal dengan Dr. Terawan ketika dia masih Mayor Jenderal.
ketika beliau masih Mayor Jenderal Rumah Sakit Gatot Subroto. Dan saya mengetahui, meski tidak dapat menyebutkan satu persatu, tapi saya ketahui berapa politisi-politisi terkemuka di Indonesia yang sudah pernah dalam tanda kutip cuci otak. Ya, ini dilakukan oleh Dr. Terawan. Sebenarnya istilah cuci otak ini barangkali tidak tepat ya, karena istilah cuci otak ini kalau boleh Saudara Iswayudi saya jelaskan sedikit, ini berasal dari kegiatan atau penelitian yang dilakukan oleh seorang ilmuwan Rusia bernama Pavlov. Dia menggunakan anjing. Dan anjing ini bisa diatur gerakannya setelah otaknya itu istilahnya dicuci. Tapi bukan dicuci secara harfiah. Jadi cuci otak itu tidak secara harfiah. Apa yang dilakukan oleh Dr. Terawan itu harfiah. Betul-betul dia memasukkan solusi. Ada obat-obatan yang dia masukkan yang untuk mencuci otak manusia, membersihkan sebenarnya. Daripada mencuci, lebih bagus istilah, maaf ya, saya minta maaf ini karena lancang sekali memperbaiki. Membersihkan otak kita. Karena ketika menjalani perawatan pembersihan otak itu, nanti pasien akan merasakan macam ada permen di mulutnya. Nanti dokter Terawan akan mengatakan, nah, sekarang rasa permen ini, itu luar biasa, sesuatu luar biasa. Jadi suntikan itu dimasukkan di pangkal paha dan kemudian diteruskan ke otak untuk melakukan pembersihan. Dan melalui praktik ini, dokter Terawan bisa mengatakan kepada pasiennya, oh Anda ini pernah kena stroke ya. Aduh, ya itulah kehebatan dokter Terawan yang belum diakui sebagai suatu praktek ortodoks kedokteran di Indonesia. Maka ini menimbulkan kehebohan meskipun kabarnya orang-orang penting, banyak sekali orang-orang penting. Dan saya tahu sendiri, tapi saya tidak akan sebutkan namanya ya, karena ini off the record ketika diberitahukan kepada saya. Saya tahu begitu banyak orang-orang penting yang pernah menjalani perawatan oleh dokter Terawan. Yang kebetulan ya, kalau bisa saya sebutkan di sini, dia juga dulu rupanya suka mendengarkan radio Australia, jadi sempat minta kepada istrinya untuk datang waktu itu, perkenalkan ke saya dan lain sebagainya. Ya itulah, jadi dalam hal ini kita barangkali mesti berjiwa besar mengatakan kalau betul kita negara hukum seperti yang selalu disebut-sebut, maka kita harus membawa persoalan ini sampai ke pengadilan. Jangan seperti sekarang ini. Berulang kali saya dengar ucapan-ucapan yang tidak membantu persatuan dan kesatuan. Sedangkan kita NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak membantu kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Karena dikatakan, apakah karena dia seorang Kristen? Saya pikir tidak. Kalau kita lihat misalnya organisasi sebanding di Australia ini, padanannya di Australia yang disebutkan AMA, Australian Medical Association. Ini pernah dipimpin oleh seorang yang saya tahu saya beragama Hindu, yaitu Mukesh Agarwal. Dan sekarang dipimpin oleh seorang beragama Islam, yaitu Umar Khursid. Dan itu tidak pernah disambung-sambungkan, dikait-kaitkan bahwa ini tidak ada. Meskipun barangkali ada keterangan-keterangan dari Australian Medical Association atau ID-nya Australia, Ikatan Dokter Australia, tapi tidak pernah dikatakan, oh itu karena dia Muslim. Tidak ada. Ini murni adalah organisasi profesional. Oleh sebab itu, tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh Ikatan Dokter Indonesia. Ini yang perlu digugat di pengadilan. Biar hakim nanti yang menentukan, biar majelis hakim, biar hukum yang menentukan apakah pemberhentian, ya, pemecatan juga saya pikir terlalu kasar ya. Pemberhentian Dr. Terawan ini adalah sesuatu yang sesuai sudah dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang berlaku dan hukum-hukum lain yang berlaku di Indonesia. Karena terobosan, ini perkataan yang saya pakai dengan pertimbangan khusus, terobosan yang dilakukan oleh Dr. Terawan memang cukup luar biasa. Bahkan pada satu saat setelah dia pertama kali tidak diizinkan lagi untuk praktek, ada cerita bahwa Jerman ingin untuk memperoleh kemampuan ya yang ada pada Dr. Terawan yang belum ada di Jerman. Kita tahu Jerman ini tidak segan-segan menggunakan kemampuan ilmu pengetahuan dari siapapun, termasuk tentunya almarhum Habibie yang begitu dianggap di Jerman ya, sebagai orang Indonesia, tapi dia dianggap begitu hebat sehingga satu kali ada kesimpulan yang mengatakan tidak ada sebuah pesawat udara pun yang sekarang ini ketika kita berbicara ini, Saudara Iswayudi, yang sedang mengudara, yang tidak ada sumbangan Habibie di situ. Jadi ini sesuatu yang perlu dipertimbangkan secara matang, perlu dipertimbangkan secara baik-baik, sehingga tidak merugikan siapapun.
Ini karena kita masih, ini saya pikir bukan jalan akhir, bukan jalan buntu. Masih ada cara lain, yaitu kita membawa persoalan ini ke ranah hukum. Karena sayang, karena ini kemudian dibanding-bandingkan dengan dokter yang ditembak oleh Densus, ya. Kalau tidak salah saya di Jawa Timur begitu. Jadi kalau karena dia Muslim dan lain sebagainya, ini tidak menguntungkan persatuan dan kesatuan kita. Mohon maaf, kita harus belajarlah untuk bisa bagaimana mencabut kata orang rambut dari tepung. Rambut tak putus, tepung pun tak berserang. Betul. Kita mesti bisa lah, kita punya kearifan, kita selalu membanggakan kita negara yang punya kebudayaan luar biasa dan lain sebagainya. Kita juga punya kearifan lokal. Kenapa ini dibiarkan berkembang sampai luar biasa? Ada yang mengatakan, ya mungkin ada satu kesilapan pada waktu, bukan kesilapan, ya manusia itu tidak bisa meramal apa yang akan terjadi di masa datang. Ketika beliau diangkat sebagai Menteri Kesehatan, karena di Indonesia nampaknya Menteri Kesehatan harus seorang dokter. Di Australia tidak pernah ada itu. Menteri Kesehatan itu seorang SH saja, karena dia di situ melakukan koordinasi. Dia bukan langsung terjun ke bawah. Di bawahnya ahli-ahli perobatan, ahli-ahli medikal, ahli-ahli kedokteran yang mengganti. Jadi memang dia tidak begitu berhasil ketika menjadi Menteri Kesehatan dan kemudian diganti. Dan ini kan kemudian bisa dianggap sebagai suatu dalam tanda kutip cacat, padahal dia tidak cacat. Hanya dinilai oleh orang lain, kurang begitu mampu melakukan koordinasi dan lain sebagainya. Tetapi sebagai seorang dokter, dan dia juga sekarang ini berpangkat Letnan Jenderal, saya tahu juga ada jenderal-jenderal yang pernah dirawat oleh Dr. Terawan. Jadi ini saya sayangkan telah terlanjur menjadi suatu kehebohan yang seharusnya tidak boleh. Karena kalau betul-betul kita melakukan, kita bangsa Pancasilais, kita bangsa yang berbudaya, beretika dan lain sebagainya. Tidak boleh hal yang seperti ini kemudian dijadikan semacam bahan untuk saling tuding kiri, tuding kanan, dan kemudian melibatkan agama. Ini berbahaya sekali. Dan ini jadi alasan untuk tidak baik ini terjadi. Betul, jadi alasan untuk melakukan sebuah keputusan, apalagi pemecatan. Kalau saya ya bisa dibilang awam, Bang Duim, agak mengejutkan sebagai orang yang punya persepsi inovator dengan yang seperti Bang Duim tadi bilang, bahwa memang kita juga sudah mendengar beberapa orang yang sudah menjalani pemulihan atau metode pemulihan pasien stroke yang disebut brain cleaning ini sudah cukup banyak yang berhasil. Itu kan kita melihat bahwa orang ini punya kemampuan dan punya inovasi yang baik, bisa dibilang gitu. Dan kemudian juga Pak Terawan Agus Putranto ini juga merupakan sosok yang kalau menurut saya jadi inspirator lah buat banyak, atau mungkin dokter-dokter muda lainnya. Tapi kemudian ketika terjadi pemecatan kan akhirnya membuat orang atau dokter-dokter baru itu akan melihat apakah memang inovasi itu dilarang dalam dunia kedokteran di Indonesia. Mungkin begitu ya Bang Duim. Ya tidak bisa kan, kita mengetahui kemajuan dari kedokteran, ilmu kedokteran ini disebabkan oleh tentunya ada yang berani melakukan terobosan-terobosan. Kadang-kadang dia melakukan itu dengan resiko yang sangat tinggi dan sangat besar, tapi demi kemanusiaan. Karena dimanapun di dunia ini yang disebutkan sebagai sumpah Hipokrates, itu sumpah kedokteran, itu dikatakan bahwa tugas seorang dokter bukan menimbulkan celaka, tapi sebaliknya menyelamatkan orang dari kecelakaan. Nah, jadi kecelakaan di sini artinya dalam keadaan arti yang seluas-luasnya. Jadi seorang dokter itu bukan untuk menimbulkan celaka, tetapi menyelamatkan orang dari kecelakaan. Itu sudah merupakan sumpah Hipokrates dari setiap dokter. Jadi kita tidak bisa lalu mengatakan mungkin dia punya maksud ini dan itu. Nah kemudian dibawa-bawa dengan vaksin Nusantara. Memang tidak mudah. Tidak mudah. Itu vaksin itu uji cobanya sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Kita mengetahui itu. Dan itu tidak bisa dengan semudah itu lalu dimunculkan. Tapi sebuah ini kan merupakan, ya kalau saya melihat dari segi agama Islam, agama Islam, innamal a'malu binniyah. Setiap perbuatan itu didasarkan niat ini bagus atau tidak bagus. Nah, insya Allah saya pikir niatnya bagus, tapi barangkali metodenya mungkin tidak
masih belum benar, masih perlu diluruskan dan lain sebagainya. BPOM barangkali harus meneliti dan lain sebagainya. Itu lain lagi perkara. Tapi persoalan bahwa dia dikeluarkan dari Ikatan Dokter Indonesia yang pernah sangat populer di Indonesia ketika dipimpin oleh Bapak Kartono Muhammad, ya, pernah dipimpin oleh beliau. Itu sangat populer Ikatan Dokter Indonesia itu. Jadi kenapa sekarang ini malahan dijadikan gunjingan membawa-bawa soal agama? Apakah karena dia seorang? Saya tidak yakin. Non-Muslim. Saya tidak yakin. Jadi Betul. begini, karena kalau kita melihat dari segi agama, jadi bagi yang bukan beragama Islam, saya menjelaskan sedikit. Saya bukan ustadz, saya hanya seorang wartawan. Bahwa dalam agama Islam itu dikatakan seseorang yang menyelamatkan nyawa orang lain itu seakan-akan dia menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia. Ya, dimulai dengan man qatala nafs bighairi nafsin aw fasidu fil ard faka'annama qatala an-nas jami'an wa man ahyaha ka'annama ahya an-nas jami'an. Barang siapa menghilangkan satu nyawa tanpa pembenaran, bukan karena orang itu melakukan pembunuhan, bukan karena orang itu melakukan kesalahan, tapi dengan sewenang-wenang menghilangkan nyawa seseorang. Tidak disebutkan apakah itu nyawa seorang muslim atau non-muslim, bukannya nyawa manusia. Maka seakan-akan dia telah menghilangkan nyawa seluruh umat manusia. Barang siapa menyelamatkan satu nyawa, tidak disebutkan lagi nyawa siapa, dia seakan-akan telah menyelamatkan nyawa seluruh umat manusia. Jadi di sini kan murni sekali kedudukan seorang dokter itu. Jadi janganlah dilihat dari segi ini dan dari segi itu. Ini kadang-kadang dilihat dari segi agama, wah ini bisa kacau nanti. Nanti ada yang tidak senang dan agama itu mudah menjulut ya emosi penganutnya. Jadi kita melihat ketika misalnya India pecah menjadi dua antara India dan Pakistan, itu berapa banyak yang tewas antara umat Hindu dengan umat Muslim. Dan ini kita harus hati-hati, terutama dalam keadaan seperti sekarang ini. Iya. Kita berharap juga bahwa alasan pemecatan Dr. Terawan ini tidak ada urusannya dengan keyakinan yang dianut oleh Dr. Terawan. Kita berharap memang ini profesional dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmu pengetahuan, begitu ya Bang Duim ya? Ya kan ada langkah berikutnya saya katakan, bawalah ini ke ranah hukum supaya menghilangkan sakwa sangka yang tidak perlu. Karena sakwa sangka ini yang betul-betul membahayakan. Ada satu, kalau tidak salah saya, ada satu kalimat dari karya pujangga Inggris William Shakespeare yang saya anggap seorang pujangga sangat luar biasa. Dia mengatakan, there is nothing good or bad, but thinking makes it so. Tidak ada yang baik dan tidak ada yang jelek dalam hidup ini kecuali pikiran yang membuat itu jelek atau. Jadi ini hati-hatilah pikiran ini. Saya melihat itu saya ngeri juga. Mendengarkan berulang-ulang. Apakah karena dia seorang Kristen? Saya pikir tidak. Karena banyak yang berobatkan dia. Saya tahu. Saya tahu sendiri. Itu bukan orang Kristen, banyak Muslim. Banyak orang Muslim yang berobatkan dia dan mereka punya keyakinan. Tapi apakah sembuh atau tidak, yaitu istilah orang Melayu mengatakan serasi-serasian. Ada yang serasi, ada yang tidak serasi. Jadi janganlah ini kemudian dibawa ke ranah kontroversi yang menghebohkan dan kemudian mengungkit-ungkit soal agama. Dan kemudian dokter yang ditembak oleh Densus itu dikatakan pakai kata-kata yang kasar, yang mampus. Dan saya jadi kaget betul saya mendengar, sudah sampai ke sini kah? Etika bangsa kita yang dianggap begitu sopan santun, begitu berbudaya, begitu beretika. Kita dianjurkan kalau jalan di depan orang yang lebih tua dari kita bungkuk untuk menunjukkan hormat kita kepada orang tersebut. Yang mungkin dia buta huruf dan kita adalah seorang profesor. Jadi orang Inggris bilang age before beauty. Usia lebih utama daripada penampilan. Ini di mana ini sekarang? Kenapa ini bisa terjadi? Ini menyedihkan sekali. Memang sejumlah pihak akan mendorong pembicaraan antara ID dan Dr. Terawan dan bahkan anggota Dewan sendiri juga berharap kelanjutan dari pemecatan ini bisa dievaluasi oleh ID sendiri dan kita berharap memang di suasana atau putusan dari ID ini bisa dievaluasi untuk
kedepannya dokter-dokter baru itu juga kayak kalau yang saya dengar di Indonesia sendiri lebih tidak ada persepsi ini ke arah agama, namun persepsi yang muncul ketika seorang melakukan atau ingin melakukan inovasi dalam sebuah tindakan kesehatan itu memang harus berproses yang menurut saya akan membuat dokter-dokter muda itu jadi takut untuk melakukan inovasi. Seperti itu sepertinya Bang Nuim. Bisa. Tapi kan kemudian para pengulas ya, mereka yang mengulas dan mengatakan ini macam Majelis Ulama Indonesia saja mau diktatorial dan saya pikir lebih baik dihindari. Ini masalahnya bagi banyak umat Islam sendiri. Ini menjadi sesuatu yang merupakan beban dalam artian umat Islam itu tidak dibolehkan menjelek-jelekkan agama orang lain. Itu dalam Quran, bukan hanya hadis. Wala tasubul ladzina yad'una min dunillah. Jangan kamu menjelek-jelekkan, jangan caci begitu agama orang lain, tidak boleh. Jadi saya tahu Dr. Terawan ini orangnya religius sekali. Begitu dia masuk ke kantornya di rumah sakit waktu itu Gatot Subroto itu langsung berdoa dulu. Ya orang lain berdoa dengan cara masing-masing, nggak ada persoalan. Tapi untuk menunjukkan kedekatan dia dengan agama yang diyakininya, itulah dia seorang Dr. Terawan itu. Jadi sehebat-hebatnya dia masih mengakui ada yang lebih hebat daripada dirinya. Jadi saya pikir ini perlu segera dituntas dibawa ke ranah hukum. Coba kalau bisa diselesaikan secara hukum. Supaya tidak lagi ada umpat puji kata orang kita di kemudian hari. Apalagi ini sudah menjelang Ramadan dan sebagainya. Ini betul-betul saya jadi sedihnya luar biasa. Karena kebetulan ini orang yang saya tahu. Orang yang dia juga pernah tahu saya, tapi tidak pernah lihat muka saya, dengar suara saya. Barangkali di radio Australia, dahulu dia suka dengar. Dan kemudian dia juga, saya dengar banyak memberikan jasanya kepada orang lain. Dan itu tergantung kalau dia orang yang mampu harus bayar sekian, tidak mampu ayo bayar sedikit saja dan lain sebagainya. Jadi ini adalah seorang dokter yang melakukan sesuatu yang sangat mulia, meskipun barangkali oleh Ikatan Dokter Indonesia dianggap bahwa ada yang dilanggar, yang ditabrak. Ya, ada barangkali batas-batas yang telah ditabrak. Ya, kita menunggulah supaya ini dibawa ke ranah hukum. Dan ini diputuskan sampai ke tingkat terakhir, yaitu kalau perlu Mahkamah Agung dan lain sebagainya. Supaya tidak ada lagi ini tidak menguntungkan bagi kita. Sebagai suatu bangsa yang sudah diikat oleh Pancasila, kita lalu bicara hal-hal yang seperti ini. Saya jadi betul-betul sedih. Ya bukan kecewa, tapi sangat sedih mengikuti perkembangan Dr. Terawan Agus Putranto ini. Ya, kita berharap juga masukan dari Bang Nuim ini mungkin saat ini ada beberapa anggota dari IDI yang mendengarkan, ini bisa jadi rekomendasi bahwa di luar Indonesia yang tersebar bahkan latar belakang dari pemecatan Dr. Terawan itu ada kaitannya dengan agama. Kita berharap IDI kemudian mengevaluasi dan membuka setransparan mungkin kenapa melakukan hal yang bisa dibilang mengejutkan publik. Karena kalau menurut saya ini Pak Terawan ini sosok yang bisa jadi role model buat kita anak muda. Satu, pernah menjabat sebagai Direktur Utama RSPAD, kemudian pernah menjadi Menteri Kesehatan. Lalu apa yang salah dengan dia? Kenapa sehingga Ikatan Dokter Indonesia yang menjadi payung dari dokter-dokter yang ada di Indonesia ini memberi rekomendasi pemecatan seperti itu. Tapi tadi seperti yang dibilang Bang Nuim, bahwa ini harus dibawa ke hukum dan dibuka seluas mungkin untuk menjadi pembelajaran buat sebanyak pihak untuk tidak membuat suasana di negeri ini jelang 2024 kembali memanas. MJ Listener, informasi gembira disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang mempersilahkan masyarakat untuk mudik pada Hari Raya Idul Fitri 2022 mendatang. Namun dengan syarat sudah mendapatkan vaksin booster. Ibadah salat tarawih berjamaah di masjid yang selama masa pandemi COVID-19 tidak dianjurkan, tahun ini kembali dapat dilakukan selama bulan Ramadan mendatang. Kita dengarkan kembali pernyataan selengkapnya dari Presiden Joko Widodo. Tahun ini umat muslim dapat kembali menjalankan ibadah sholat tarawih berjamaah di masjid dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga
dipersilahkan, juga diperbolehkan. Dengan syarat sudah mendapatkan 2 kali vaksin dan 1 kali booster, serta tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah, Bang Nuim, seperti apa informasi terkait diperbolehkannya mudik bagi Bang Nuim sendiri dan mungkin bagi warga negara Indonesia yang saat ini menetap di luar negeri? Seperti apa, Bang? Ya, ini luar biasa kan, karena mudik ini bukan hanya terjadi di Indonesia dan di kalangan umat Islam, tapi juga kita ketahui di mudik ini terjadi misalnya di Filipina. Ini satu-satunya negara Asia yang negara yang jumlah terbesar penduduknya beragama Katolik. Di Filipina ini menjelang Natal begitu juga. Dan di Amerika, barangkali banyak yang kurang memperhatikan, itu menjelang apa yang disebutkan sebagai hari syukuran, yaitu hari Kamis terakhir bulan November, itu dirayakan dengan syukuran. Itu suatu tradisi ya. Itu juga luar biasa mereka yang mudik dan lain sebagainya. Jadi ini sudah merupakan ya dalam budaya kita untuk berkumpul, sanak keluarga berkumpul merayakan apa yang dalam bahasa umat Islam adalah hari kemenangan. Hari kemenangan yang dimaksudkan telah berhasil melalui cobaan yang begitu berat ya di Indonesia, panas, berkeringat, kita cepat haus dan langit, tapi terus melaksanakan ibadah puasa dan lain sebagainya. Kemudian inilah merupakan hari untuk berkumpul karena yang seperti dikatakan oleh seorang profesor, seorang ahli dari orang filosof dari Yunani, manusia ini adalah makhluk sosial. Dia ingin untuk bersama, apalagi kalau dia sudah dari desanya dia pergi ke kota, ke Jakarta atau ke Semarang, ke Solo, ke Surabaya, ke Bandung. Ya dia hidup di kota dan dia kembali ingin menunjukkan. Nah ini yang telah saya capai ketika saya melakukan kegiatan di kota. Inilah bawa motor atau bawa segala. Jadi itu memang sesuatu yang dianggap sangat perlu. Walaupun bukan wajib, tapi itu merupakan sangat perlu bagi, ya terutama kita kan ada segi-segi budayanya yang sama sekali tidak berlawanan dengan ajaran Islam untuk berkumpul ya, sanak keluarga. Yaitu namanya sanak keluarga itu berkumpul itu merupakan seperti saya katakan tadi bukan hanya terjadi di Indonesia, tapi juga terjadi sampai di Amerika. Tapi di sana tentunya peristiwanya lain lagi yaitu Thanksgiving alias syukuran. Untuk syukuran, mengucapkan syukuran karena telah selamat dan lain sebagainya sekian ratus tahun yang lalu. Dan ini diperingati terus setiap hari Kamis terakhir musim bulan November. Jadi ini memang bagi umat Islam terutamanya sesuatu yang sangat menggembirakan, apalagi di bulan Ramadan diperbolehkan tarawih dengan menjaga protokol kesehatan. Karena di Australia juga begitu. Tahun lalu saya ingat puasa tahun lalu itu kita kalau salat Jumat atau itu kalau sekiranya kita ke masjid dan kita lupa pakai kaos kaki, wah kita dikasih kaos kaki. Okay. Ya tolong pakai kaos kaki karena itu protokol kesehatannya seperti itu. Nah di mudik tahun ini Bang Nuim ada rencana untuk kembali ke Indonesia, Bang? Belum. Untuk tahun ini belum. Karena kita berkumpul di sini dengan sesama saudara kita yang Muslim juga, ya sudah itu ibaratnya ya sudahlah hilanglah rasa rindu itu untuk sementara bisa dihilangkan. Karena biar bagaimanapun rasa Hindu itu kan kalau orang Melayu menyebutkannya jauh sama dirindu, dekat sama disayang. Nah ini dia yang penting. Tetap memikirkan mereka, tetap selalu berhubungan dengan mereka dan tidak pernah memutuskan hubungan silaturahim itu. Nah, Bang Nuim, selama COVID itu pernah melakukan perjalanan yang bisa dibilang agak jauh, bahkan mungkin ke Indonesia, kembali ke tanah air. Bang Nuim pernah melakukan hal tersebut, ya. Bang? Dan apa sih yang dirasakan? Iya, kebetulan waktu itu saya diundang untuk menyampaikan sambutan dalam suatu musabaqah tilawatil Quran di kalangan anak-anak di bawah umur 16 tahun diselenggarakan di Medan. Jadi saya diminta untuk menyampaikan, ya kalau istilahnya sekarang ini barangkali petuah lah untuk anak-anak dan sebagainya. Dan seharusnya saya akan tinggal di Medan pada waktu itu, yaitu tahun 2020, akan berada di Medan selama paling tidak 1 bulan, dari mulai sejak tanggal 11 Maret kalau tidak salah, karena akan keliling Sumatera dengan kawan-kawan. Tapi karena terjadinya COVID-19 setelah 6 hari, setelah saya menyampaikan
sambutan saya terpaksa mohon izin dari tuan rumah yang mengundang saya, mengatakan kami terpaksa mesti cepat-cepat kembali ke Australia karena nampaknya keadaan sudah semakin gawat. Kebetulan ada juga tamu dari Singapura dan dia juga mengatakan yang sama. Maka kami berangkat dan begitu sampai kami terus ditetapkan waktu itu untuk isoman, ya isolasi mandiri selama 2 minggu. Untunglah ada tetangga sana, mereka datang bawa makanan taruh di depan rumah dan lain sebagainya. Tapi 2 minggu waktu itu masih belum ada rapid test itu yang disebutkan antigen, belum ada dan sebagainya. Tapi alhamdulillah setelah itu ya keadaan oke lah. Setelah itu ya berangsur-angsur dilakukan pelonggaran terhadap lockdown. Ya, kita mulai begitu hari pertama pelonggaran saya heran. Saya pergi ke sebuah pusat pertokoan yang namanya Chadstone. Chadstone ini dianggap sebagai suatu pusat pertokoan terbesar di belahan bumi bagian selatan di dunia ini. Tidak begitu jauh dari tempat saya. Itu manusia yang berada itu, ya Allah, manusia begitu banyak, seakan-akan mereka ini betul-betul, kata orang Medan itu rusak kemarau setahun karena hujan sehari, karena dilepaskan dari lockdown, ya betul. Iya. Nah, Bang Nuim, kan Presiden Joko Widodo juga menyampaikan bahwa pelaku perjalanan luar negeri yang tiba melalui bandara udara di seluruh Indonesia saat ini tidak perlu lagi melakukan karantina. Nah, seperti apa Bang Nuim melihat hal tersebut? Apakah ini juga dilakukan di Australia sendiri? Ya, akhirnya begitu. Karena beberapa kawan saya mengatakan akan begitu dibuka kembali mereka akan berangkat ke Indonesia karena sudah lama rindu kepada sanak keluarga. Dan mereka yang datang juga ada, maksudnya kalau sudah bisa membuktikan bahwa mereka sudah melakukan vaksinasi, maka pemerintah tidak lagi mewajibkan untuk dikarantina. Sebelumnya Pak Iswahyudi ini menarik sekali. Ada kawan saya, dia kebetulan seorang tajir ya, seorang pengusaha di Indonesia, tapi dia punya rumah di sini, dia keluarganya di sini, dia bolak-balik. Dan ketika pada suatu kali dia kembali dari Indonesia ke sini, itu dia ketawa, dia cerita kepada saya. Saya katanya ditempatkan salah satu hotel bintang 5 atau bintang 6. Wah, saya bilang hebat sekali, iya katanya. Jadi katanya waktu itu tidak bayar. Waktu itu tidak bayar. Semua ditanggung oleh pemerintah. Belakangan memang pemerintah mengenakan biaya satu orang $3.000 untuk dikarantina di hotel bintang 5 dan lain sebagainya. Lalu saya katakan kepada kawan saya ini, apa yang paling kamu rindukan ketika kamu berada di hotel di isoman itu, isolasi mandiri di karantina, hotel bintang 5 yang begitu hebat. Itu menarik sekali. Nanti ada pintu diketok katanya. Beberapa saat kemudian kita baru boleh buka pintu ini karena di depan kita sudah ada makanan. Sudah ada makanan yang disediakan. Pokoknya kalau pelayanan sudah katanya tidak perlu dipikirkan lagi lah. Cuma yang bagi dia katanya, yang paling berat itu ada satu hal. Saya bilang kenapa? Karena pisah dari keluarga. Oh tidak, bukan itu. Tidak bisa merokok. Di hotel-hotel tidak boleh merokok dan dia tidak boleh keluar hotel. Nah, jadi itulah kata yang paling berat. Saya katakan itu waktu itu isomannya itu 2 minggu. Kenapa tidak dimanfaatkan itu untuk terus? Oh, nggak bisa. Begitu kita dikeluarkan dari isolasi mandiri, salah satu yang langsung dilakukan itu rokok dulu. Oh, nggak bisa. Kan? Jadi saya pikir memang betul yang dikatakan oleh sementara ahli bahwa lebih mudah menghentikan kecanduan kita pada narkoba atau bahkan kepada alkohol daripada kepada rokok yang sangat luar biasa mencandukan. Karena sudah seperti kebiasaan ya yang dilakukan oleh kita yang biasa merokok. Nah, Bang Nuim, bisa dibilang pemerintah saat ini memutuskan untuk melakukan sejumlah pelonggaran terhadap pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, keputusan ini dilakukan di tengah kondisi pandemi yang bisa dibilang sudah mulai menurun atau mungkin membaik. Nah, menurut Bang Nuim sendiri, apakah memang pelonggaran-pelonggaran ini memang sudah tepat dilakukan ketika di masa ketika bisa dibilang sudah mulai trennya menurun? Dan apakah ini juga dilakukan di Australia sendiri? Iya, betul. Ini juga dilakukan di Australia ya, karena yang disebutkan sebagai lockdown itu tidak bisa dipertahankan terlalu lama. Tapi kita lihat di Shanghai sekarang ini separuh kota 40 juta orang kena lockdown. Betul. Karena telah ada di sana bibit Omicron ini telah ada, langsung Cina pakai sistem 0 kasus. Tidak ada tawar-menawar. Mereka takut sekali.
Walaupun sekarang katanya sudah diubah sedikit dengan istilah 0 kasus secara dinamis. Nggak tahu apa artinya itu. Tapi yang saya tahu, Shanghai beberapa hari yang lalu umumkan separuh kota Shanghai ditutup. Karena dianggap bahwa di sana telah berjangkit di Omicron dan dengan mutasi barunya lagi yang disebutkan BA2 dan sebagainya. Jadi manusia lah terpaksa harus menerima kenyataan. Yang namanya COVID-19 ini, coronavirus ini memang tidak bisa dimusnahkan secara keseluruhan. Buktinya ya seperti influenza. Yang pertama kali berjangkit setelah Perang Dunia Pertama, waktu itu diperkirakan sekitar 70 sampai 100 juta orang tewas disebabkan oleh influenza yang berjangkit setelah Perang Dunia Pertama. Pada waktu itu, padahal perjalanan masih pakai, boleh dikatakan zaman kuda gigit besi, kata orang kita, tidak seperti sekarang ini dengan mudah dalam waktu dekat bisa sampai ke Indonesia. Tapi juga pada waktu itu belum ada penisilin. Jadi penyebaran itu agak susah, disebutkan influenza Spanyol agak susah untuk bisa diatasi. Tapi sekarang dengan adanya vaksin-vaksin dan seperti dikatakan di Australia mulai tahun 2024 akan mempunyai vaksinnya sendiri. Maksudnya dia membuat vaksin itu di sini dengan lisensi tentunya. Dan kemudian karena di Israel mulai dilakukan vaksinasi keempat. Jadi saya sendiri pun sudah diberikan ya semacam diberitahu bahwa mulai bulan depan insya Allah harus melakukan vaksinasi keempat. Saya sudah 3 kali divaksinasi. Mungkin harus dilakukan 4 kali karena orang yang dianggap rentan itu 65 tahun ke atas. Dan kemudian juga sekaligus saya juga harus menjalani vaksinasi terhadap influenza. Jadi mereka tidak lagi, kalau dulu setahun sekali itu hanya vaksinasi influenza. Mencegah jangan sampai terkena influenza. Karena cukup banyak yang tewas di Australia ini disebabkan oleh influenza setiap tahun. Jika dibandingkan misalnya dengan COVID. Tapi karena orang sudah menerima influenza itu sebagai bagian dari kehidupan, mereka tidak begitu gempar. Cuman COVID-19 ini karena baru, orang jadi sangat gempar. Tapi pada akhirnya nanti barangkali seperti influenza juga. Tapi ini bukan berarti kita tidak harus menjalani vaksinasi. Menurut hemat saya, seperti yang diajarkan kepada kita, serahkan urusan kepada ahlinya. Kalau tidak, tunggulah kehancuran. Para ahli mengatakan kamu harus divaksinasi. Kalau tidak, kamu berbahaya. Selalu di Australia ini dikatakan, kemarin sekian orang meninggal karena COVID-19. Nah, dari sekian itu 80% tidak mau divaksinasi. Jadi itu menunjukkan bahwa vaksinasi itu memang perlu dan itu bisa mencegah agar virus corona ini tidak terlalu memberati orang yang diserangnya, yang diidapinya, yang terpapar olehnya. Jadi perlu dipikirkan bahwa seperti dikatakan tadi, utamanya dokter itu menyelamatkan orang dari kecelakaan. Dalam hal ini para ahli tentunya kedokteran, para ahli virus dan lain sebagainya di Australia ini, mereka itu sudah secara aklamasi mengatakan ini harus dihadapi dengan vaksinasi. Pemerintah itu menyediakan fasilitas vaksinasi di klinik-klinik, di apotik-apotik dan di tempat-tempat lain dan sebagainya. Dan untuk orang-orang yang pensiunan seperti saya bahkan diberikan alat-alat testing pengujian ya, antigen rapid yang disebutkan RAT, rapid antigen testing itu diberikan secara cuma-cuma dan lain sebagainya untuk memeriksa bahwa diri kita aman atau diri kita tidak terkena COVID-19. Ya. Kalau bisa disimpulkan dari masukan dari Bang Nuim tadi, bahwa sebenarnya COVID-19 itu bisa dibilang sudah bisa diterapkan seperti kita menerapkan terhadap vaksin atau penyakit influenza. Karena bisa dibilang influenza dulu memang juga menyebabkan banyak kematian dan tinggi. Namun setelah sudah mulai menurun mutasinya dan sudah bisa diatasi secara cukup oleh tubuh kita, jadi bisa dibilang apa yang kita lakukan terhadap COVID-19 juga bisa dibilang sudah bisa disamakan dengan pendekatan kita ketika kita menderita influenza gitu ya Bang ya. Dan bisa dibilang juga ketika di penanganan COVID ini juga hoax itu jadi musuh bersama, karena bisa dibilang nggak cuma di Indonesia namun di Australia sendiri orang yang tidak mau melakukan vaksinasi saya yakin itu karena
karena hoax-hoax, informasi-informasi yang menyesatkan. Padahal kita, ya seperti tadi Bang Nuim bilang, bahwa kita harus percaya, bisa dibilang seperti itu ya Bang Nuim ya, bahwa orang yang memang mengertilah yang harus kita jadikan patokan, dan mungkin ini jadi sebuah pemahaman kita ke depan, apalagi di Indonesia atau di negara lain banyaknya berkembang media-media membuat informasi yang valid itu yang jadi membuat orang bisa dibilang sulit untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah. Seperti itu ya Bang Nuim ya. Dan terima kasih Bang Nuim sudah menemani saya di Morning Traffic dari jam 10 tadi hingga saat ini menjelang pukul 11. Dan sehat-sehat selalu Bang Nuim. Kami berharap Bang Nuim bisa mudik tahun ini, apalagi sudah dipermudah oleh pemerintah. Siap. Insya Allah tahun depan. Siap. Terima kasih Bang Nuim atas waktunya dan salam sehat selalu.